semuanya, selamat siang. Perkenalkan dengan saya Azizah, mahasiswa semester 5 Universitas Negeri Semarang yang akan mewawancarai Dea mahasiswa semester 1 Universitas Negeri Semarang terkait dengan persiapan mental dari rasa cemas hingga optimis dan akhirnya bisa masuk PTN. Halo Dea, selamat siang ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk aku wawancarai ya. Nah, bagaimana nih perasaan kamu bisa keterima di UNES? Pastinya senang banget karena setelah sekian ketolak di mana-mana, senang banget pasti. Ya. Kalau boleh tahu, kamu selain memilih UNES, milih di mana sih? Pada itu bisa dijawab ya. Jujur, aku tuh sebenarnya UNES tuh bukan salah satu pilihan pertama aku. Nah, melainkan itu tuh yang biasa orang-orang sebut itu second choice. Itu benar banget, UNES jadi second choiceku. Karena aku tuh dulu tuh milih yang itu di sebelahnya. Oh, Undip ya? Bener banget. Oh gitu ya. Terus bagaimana tuh perjuangan kamu agar bisa masuk di UNES? Perjuangan berawal dari SNBP itu tuh pastinya kan aku juga mempersiapkan dari SMA gitu, kayak nilai aku stabilin, terus pokoknya tuh nilai bener-bener aku perjuangan gitu loh supaya meningkat dan supaya bisa masuk ke eligible. Nah, kalau misalkan kita ke eligible itu kan kita nanti bisa daftar melalui SNBP kan. Nah, aku daftar tuh SNBP tapi UNES pilihan kedua. Nah, ditolak terus aku juga coba UTBK. Tapi ya. waktu aku nyoba UTBK itu tuh di selang-selang sebelum pengumuman, aku tuh juga mencoba mencari info-info mandiri. Nah, sampai akhirnya aku tuh menemukan info mandiri di UNES. Itu tuh ada SM UNES tulis 1 gitu kalau gak salah. Nah, aku juga iseng-iseng ikutan gitu kan, siapa tahu juga keterima. Nah, akhirnya aku juga daftar UTBK. Sembari aku menunggu pengumuman UTBK, aku juga daftar itu yang di UNES tulis 1 itu SM. Tapi itu juga tes lagi. Nah, aku juga belajar lagi tuh. Nah, setelah itu pengumuman UTBK tuh tiba. Dan ternyata aku memang belum ditakdirkan gitu loh si UTBK. Nah, sembari aku overthinking, berdoa gitu loh, aku menunggu pengumuman SM UNES. Nah, akhirnya aku keterima di SM UNES itu 1. Jadi ya bingung banget ngomongnya. Nggak apa-apa, ini kita santai aja ya. Nggak usah. Jadi cukup sedikit menguras tenaga ya ternyata ya. Iya, karena itu kayak dari SMA gitu loh, dari kelas 1 kita mempertahankan nilai, tapi akhirnya malah gak kepakai di SNBP dan kita malah jadi mulai dari nol, kita belajar lagi, kita nge-follow up lagi gitu loh. Terus kamu menghadapi ini semua itu ada nggak kak dukungan gitu dari orang tua, teman-teman, guru gitu? Pastinya sih ada ya, terutama dari orang tua tuh pasti orang tua juga mendukung apa yang aku pilih. Terus juga teman-teman juga itu benar-benar support banget sih. Itu juga menurut aku support system itu tuh juga berpengaruh gitu loh untuk kita berkembang. Kalau nggak ada support, udah kita gagal, nggak ada support itu kan membuat tambah down gitu loh. Nah, kamu kan tadi kan itu ya udah mencoba UTBK, terus apa namanya ketolak kan tuh. Nah, kamu kan mungkin merasa cemas atau gimana gitu. Lah, pas gimana ya? Kayak pas itu tuh kamu kondisi mental kamu itu gimana? Kayak kamu menghadapi biar aku tuh bisa keterima di PTN kayak gitu. Nah, itu tuh cemas banget karena kita kan melihat teman-teman gitu kan yang pada lolos TBK, apalagi trennya sekarang tuh pada mempet jijik, tau nggak yang jedak-jedak gitu loh, kayak keterima PTN. Itu tuh kecewanya, kayak cemasnya itu tuh bener-bener kerasa banget. Tapi ya mau gimana lagi gitu kan, kita juga nggak terima. Gitu ya. Cukup
ya menarik. Terus setelah masuk ke UNES nih, kamu merasa bangga atau tidak? Jujur sebenarnya itu antara rasa bangga atau enggak, tapi kayak lebih ke lega aja. Tapi aku juga kayak merasa kurang karena sebenarnya prodi yang ini itu tuh bukan prodi pertama yang aku inginkan gitu loh. Ini tuh prodi yang mungkin nomor 2. Kalau boleh tahu ambil prodi apa? Yang pertama dulu. Kalau pertama aku tuh ngambil Kesmas, Ya. yang kedua baru ini pendidikan biologi, dan ternyata keterimanya di sini. Tapi ya udah. Gitu. Tapi setelah kamu tahu kalau keterima pendidikan biologi dan kamu ini kan udah hampir selesai ya semester 1 ya. Nah, dari awal maba tuh gimana sih kamu? Apakah merasa puas atau merasa capek kayak gitu? Apakah ada? Sebenarnya tuh ya gimana ya, capek. Tapi kalau kita capek tapi kita keterima di impian itu tuh kan capeknya kan nggak kerasa gitu. Tapi kalau misalkan kita udah nggak keterima yang pertama tapi kita masih keterima gitu posisinya, tapi menurut aku kayak capek, tapi kayak ya udah mau gimana lagi, keterimanya di sini, mungkin rezekinya tuh emang di sini, nggak tahu lagi nanti mungkin 5 tahun ke depan tuh mungkin inilah karir yang aku ingin gitu. Ya. Mungkin ada itu juga nggak, kayak plan besok waktu semester 2 aku harus lebih gimana, harus lebih giat atau gimana gitu? Ya kayak mungkin kayak ya plan dari awal gitu, mementingkan akademik terutama, terus juga mengeplan gitu loh nilai supaya meningkat, rajin belajar. Ya. Terus juga mungkin berorganisasi untuk menambah relasi nantinya kalau lulus. Kalau kan udah berhasil semua ini ya yang kamu lewatin buat perjuangan masuk ke UNES. Lah, kalau kamu ada di fase cemas dan ragu itu, pesan apa sih yang ingin kamu sampaikan agar mereka itu yang belum bisa keterima atau gimana gitu, agar mereka itu tetap bertahan dan optimis? Mungkin dengan cara kita optimis gitu, yang benar kakak bilang, kita tuh memang harus optimis walaupun impian atau keinginan kita tuh tinggi, kita tuh harus optimis karena kita kan nggak tahu kan nanti kayak gimana. Karena menurut aku tuh dengan cara kita optimis, kita tuh sama dengan mendoakan ke diri kita sendiri itu tuh untuk berhasil dan untuk berhasil ke suatu tujuan gitu. Nah, yang paling penting tuh optimis, dan jangan lupa kita juga selalu berusaha untuk mencapai ke tujuan kita itu. Dan untuk teman-teman yang cemas itu tuh sebenarnya tuh benar-benar wajar banget, karena ya namanya juga ketolak tuh pasti kan ya sedih. Iya. Untuk menumbuhkan rasa cemas itu dengan bersemangat, nah kita yang pertama itu juga optimis. Kita itu juga jangan selalu melihat kayak kegagalan, kayak jadi malas belajar, kayak jadi malas ngapa-ngapain, itu malah salah banget. Kita harusnya malah harus lebih rajin supaya ya kita biar tidak seperti hari kemarin. Terima kasih. Bagus banget ini pesan-pesannya teman-teman. Semoga kita bisa mengambil pesan dan kesan dari Dea. Terus apa lagi ya? Mungkin kalau kakak sendiri, kakak keterima di UNES juga jalur apa? Kalau kakak sendiri ya, aku sendiri itu dari SNBP. Ya itu. Jadi tuh awalnya tuh aku tuh nggak terlalu mengejar nilaiku ya, tapi tuh nggak tahu tiba-tiba aja masuk eligible, dan aku mencoba untuk bilang ke orang tua dulu, terus kayak, ibu boleh kuliah apa enggak kayak gitu, terus oke, aku coba daftar dulu kan, aku cuma milih UNES saja. UNES saja, aku udah pilihan pertama ya PG PAUD, terus pilihan kedua itu PLS. Apa itu PLS? Pendidikan luar sekolah. Itu lah, terus malah sembari menunggu pengumuman kan ya, mau pengumuman, terus muncul SNBP itu, terus akhirnya keterima. Terus akhirnya sebenarnya nggak mau tak ambil tuh, tapi tuh sama
guruku kan ya kan kalau kayak gitu kan nanti kan kayak nurun ke adik Iya, kelas kan ya kalau nggak diambil berpengaruh. iya berpengaruh kan ke Blacklist. yang bawah-bawahnya terus ya udah aku terima aja gitu jadinya aku ambil. Tapi sebenarnya tuh itu memilih jurusan itu tuh sesuai hati nurani kah atau paksaan kah atau orang tua kah? Sesuai hati nurani soalnya kalau dari dalam hati ya aku emang suka anak kecil jadi aku emang mau milih jurusan itu gitu. Yang paling benar. Nah, itu juga kayak teman-teman juga kalau misalkan mau memilih jurusan itu tuh memang sebaiknya itu tuh harus dari sesuai yang pertama itu juga apa ya namanya keahlian gitu loh, keahlian minat bakat terutama. Nah, jangan gengsi kalau misalkan kalian tuh Allah aku mau masuk ke kedokteran lah karena kayak biar keren. Nah, itu tuh jangan, karena kita tuh ngejalanin kuliah tuh bukan cuman fase diterimanya Iya. aja, tapi kita kan juga menjalani Menjalani. fase perkuliahan. Iya, Kayak betul. nanti kan pasti ada tes, ada UTS, Iya, UAS, UAS, gitu. kayak Itu kan praktek, apalagi- apa-apa iya, gitu. karena itu tuh juga nggak semudah yang di sekolah Iya, ya gitu. kan. Nah, gitu juga intinya kita tuh harus sesuai minat dan bakat. Nah, tapi kalau misalkan kita nggak keterima, kita juga harus mempunyai opsi. Kalau misalkan opsi yang pertama itu prodi yang kita inginkan, nah kita juga harus mempunyai opsi yang satunya lagi. Ini tuh ya mungkin kita turunkan sedikit gitu, tapi Iya. sebenarnya tuh tergantung masing-masing sih Kak. Kayak orangnya tuh milih ke PTN tapi prodinya realistis, tapi atau enggak dia tetap maksa ke prodi itu tapi dengan PTN atau ke PTS, sesuai aja sih gitu sebenarnya. ya Yang penting jangan asal memilih prodi. yang bukan kita inginkan gitu kan. Iya, karena nanti itu kita tuh juga bakal susah dan juga berat gitu. Apa ngejalaninnya Iya. kita juga sulit ke survive karena Iya. karena jujur ini aku benar-benar culture shock karena di pilihan itu ternyata tuh banyak banget teman-teman yang keren, teman-teman yang benar-benar kayak gimana ya, kayak ambis banget gitu loh, Iya. nggak kayak di sekolah. Dan kita kan juga berhadapannya tuh benar-benar teman-teman dari di berbagai daerah gitu loh, yang pasti keren-keren dan pasti juga mempunyai prestasi di sangat luar biasa gitu Iya. loh, gak sih? Ya agak unggul-unggul gitu Iya ya. bener banget. Dan kayak kalau misalkan aku nih ya, aku merasa aku pinter nih di kelasku dulu SMA. Nah, ketika aku kesini ke universitas Ya. ini, itu bener-bener nggak ada apa-apanya sih. Ya gitu ya. Ya ini terima kasih ya dia udah mau aku wawancarai terkait perjalanan masuk PTN ya guys. Terima kasih. Sama-sama, semoga teman-teman juga mengambil sisi baiknya dari perjalanan aku ini.